Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Etika Setiaspalana, NIM 43040190175. Video ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Turjangun mengenai belajar bisnis dari keluarga. Belajar bisnis tentunya kita mulai dari orang-orang terdekat kita terlebih dahulu, yaitu keluarga. Belajar bisnis dari keluarga kita sendiri akan lebih mudah mempelajarinya, karena kita akan langsung melihat perkembangannya, permasalahan apa saja yang dihadapi, dan bagaimana laba dan rugi yang dihasilkan. Bisnis ini merupakan organisasi yang menyediakan barang, jasa, atau konsep untuk mendapatkan keuntungan. Bisnis merupakan serangkaian usaha yang dilakukan satu orang atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Sedangkan keluarga adalah sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, kelahiran, atau adopsi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial dari setiap anggotanya. Belajar bisnis dari keluarga merupakan langkah awal kita untuk memantapkan niat memulai usaha, karena belajar dari keluarga kita sendiri, kita tidak perlu mengeluarkan uang. Setelah sekiranya sudah belajar dari keluarga dan hendak mempelajarinya lebih luas, kita bisa belajar dari seminar, workshop, dan lain sebagainya. Belajar bisnis dari keluarga akan membuat kita mudah dalam bertanya mengenai bisnis dimanapun dan kapanpun dengan suasana yang tidak canggung, sehingga kita juga mudah menyerap informasi yang didapatkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai belajar bisnis dari keluarga, yaitu ayah yang memiliki usaha mebel atau furnitur, kakak pertama saya yang memiliki usaha butik rumahan, dan kakak kedua saya yang memiliki usaha dagang. Baik, kita akan memulainya. Yang pertama yaitu belajar bisnis dari ayah. Ayah memiliki usaha mebel rumahan. Usaha bisnis mebel ini merupakan termasuk usaha yang mengolah bahan baku atau bahan setengah jadi dari kayu, rotan, dan bahan baku lainnya. Ayah menggunakan bahan baku kayu pada usaha yang ia jalankan dengan membuat berbagai macam produk seperti almari, kursi, ranjang kasur, dan yang lainnya. Ayah hanya memiliki satu karyawan saja, yaitu adik kandungnya sendiri, atau bisa dibilang yaitu paman saya. Industri mebel ini sudah berdiri pada tahun 2008 sampai sekarang. Bahan baku yang digunakan yaitu kayu dengan jenis kayu jati. Kayu jati ini terkenal dengan kualitasnya yang sangat bagus dan awet. Banyak yang bilang bahwa barang hasil produksi dari industri mebel ayah bagus dan tahan lama, dalam artian tidak mudah rusak. Ayah menggaji paman sistemnya bukan berbulan, tetapi tergantung jumlah barang yang sedang diolah. Jadi, gajinya sesuai dengan berapa banyak customer yang memesan. Semakin sedikit customer, maka sedikit pula gajinya. Begitu juga sebaliknya, ketika mendapatkan banyak customer, maka semakin banyak pula gaji yang didapat. Ayah menjual barang tidak mengambil laba yang sangat besar, dikarenakan karena usaha yang ayah jalankan ini tempatnya masih di pedesaan. Jika ayah menjual dengan harga yang tinggi seperti di pasaran, maka orang di sekitar tidak akan tertarik. Ayah menjual barang dengan harga yang sangat worth it dengan kualitasnya, karena sudah banyak yang membuktikannya sendiri. Contohnya, tetangga yang membeli kursi dari usaha ayah sudah beberapa tahun, akan tetapi kualitas produknya masih sangat bagus. Dari bisnis yang ayah jalankan, saya belajar bagaimana mengatur gaji untuk usaha rumahan yang customernya pun belum sebanyak yang sudah memiliki toko sendiri. Selain itu, saya juga belajar mencari laba. Intinya, jangan mengambil untung banyak jika usaha yang kita jalankan masih di wilayah pedesaan.
Untuk yang kedua yaitu belajar bisnis dari kakak pertama saya. Kakak pertama saya sudah menikah dan sudah memiliki rumah sendiri, sehingga jauh dari saya dan orang tua. Bisnis yang kakak jalankan ini berawal dari hobi. Saat sekolah, kakak saya sering menggambar macam-macam pakaian atau sering disebut dengan mendesain pakaian. Hingga pada akhirnya, kakak memiliki usaha butik rumahan yaitu dengan nama Busana Santun. Kakak saya sudah menjalankan bisnis ini sejak tahun 2015 hingga sekarang. Kakak saya hanya belajar lewat kursus yang diikutinya dan memberanikan dirinya membuka usaha sendiri di rumah. Awalnya, kakak saya hanya membuat baju untuk anak-anak saja, tetapi semakin berjalannya waktu, kakak saya sudah memulai bisa membuat baju untuk orang dewasa juga. Kakak saya sempat memiliki satu karyawan yang kerja bersamanya, namun tidak lama sendiri lagi, dikarenakan kurang cocok dengan karyawan tersebut. Ini sudah berlaku beberapa kali dan sampai sekarang kakak saya menjalankan usaha ini sendiri, tanpa karyawan. Meskipun kakak saya hanya memodalkan kursus saja, akan tetapi produk yang dihasilkan juga bagus, tidak murahan dan jahitannya pun rapi. Kakak saya sempat mengeluh dengan kerjaannya saat memiliki anak yang masih kecil. Karena ketika hendak menjahit selalu saja ada halangannya. Tetapi kakak saya terus selalu mencari waktu luang, yaitu ketika anaknya tidur. Kakak saya mulai menjahit tengah malam. Dari kakak pertama saya belajar bahwa ketika kita akan memulai usaha atau bisnis, kita harus sungguh-sungguh menekuninya. Selain itu, saya juga belajar menjalankan usaha yang berhubungan dengan hobi kita sendiri akan membuat kita semakin semangat dalam menjalaninya. Untuk yang ketiga yaitu belajar bisnis dari kakak kedua saya. Sebenarnya yang menjalankan bisnis ini bukan kakak saya, tetapi tepatnya yaitu kakak ipar saya. Kakak ipar dulunya bukan seorang pedagang dan menjadi pedagang belum ada 1 tahun. Kakak ipar dulunya bekerja di sekolahan sebagai cleaning service. Akan tetapi di PHK saat marak-maraknya kasus PHK akibat pandemi COVID-19. Setelah di PHK dari kerjanya di sekolahan dan COVID-19 juga sudah mulai mereda, kakak ipar saya mendapatkan kerja di usaha bakery. Baru beberapa bulan sudah di PHK lagi karena COVID-19 meningkat kembali. Hingga pada akhirnya, kakak ipar saya memutuskan untuk berjualan ikan segar keliling. Pelajaran yang saya ambil dari kakak ipar saya yaitu bahwa ketika kita jatuh berkali-kali, jangan pernah untuk putus asa dan berhenti di jalan yang sedang kita lewati. Harus bangkit, mesti kita harus mulai dari awal lagi. Simpulan dari pembahasan di video ini yaitu bahwa belajar bisnis tentunya kita mulai dari orang-orang terdekat kita terlebih dahulu ya, yaitu keluarga. Belajar bisnis dari keluarga kita sendiri akan lebih mudah mempelajarinya karena kita langsung melihat perkembangannya, permasalahan apa saja yang dihadapi, dan bagaimana cara mengatasinya. Yang pasti, pelajaran yang saya dapat dari keluarga saya yaitu jangan pernah putus asa ketika usaha yang kita jalankan tiba-tiba customer yang membeli produk semakin sedikit. Kita harus mengetahui bahwa usaha apapun yang kita jalankan tidak akan mungkin berjalan lancar sempurna. Pasti ada saja rintangan dan permasalahan yang dihadapi. Yang terpenting, kita harus bijak dalam mengambil keputusan saat permasalahan yang terjadi dengan usaha yang kita jalankan, agar usaha yang kita jalankan pun tetap berjalan dan tidak kehilangan customer yang membeli produk dari usaha atau bisnis yang kita jalankan. Cukup sekian video pembahasan mengenai belajar bisnis dari keluarga. Apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikannya, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.